Kutu jarum adalah salah satu parasit yang berukuran besar dan kadang menyerang ikan hias. Jika dibiarkan, akan berakibat fatal yang akan menurunkan tingkat kekebalan tubuh si ikan. Kenali dan bagaimana cara mengobatinya? Simak. Assalamualaikum. Jika Anda melihat video ini, saya berasumsi Anda adalah pemula. Saya tidak meminta Anda mensubscribe, tapi tolong jangan skip informasi saya ini, tonton sampai selesai. Karena banyak orang yang salah cara mengobati yang berakibat fatal dan kematian pada ikannya. Mari kita mulai. Binatang kecil ini adalah parasit dan sangat banyak dijumpai di daerah tropis seperti di Indonesia. Badannya tipis dan lancip dan menempel pada tubuh ikan. Orang-orang sering menyebutnya kutu jarum. Kadang orang menyebutnya sebagai kutu jangkar karena kepalanya terlihat seperti jangkar dan menempel ke bagian tubuh ikan. Pada kepala ini, ia berfungsi sebagai pengisap darah dan memakan sel-sel pada inang atau ikan yang ia tumpangi. Binatang ini hidup dan berkembang biak pada suatu ekosistem seperti kolam dan bisa berpindah ke ekosistem lain dengan cara adanya proses migrasi yang terbawa oleh inang atau ikan yang ia tumpangi ataupun tanaman air lainnya, baik dalam kondisi dewasa maupun masih dalam bentuk telur. Maka itu sebabnya kita perlu adanya proses karantina terhadap ikan yang baru kita beli sebelum menggabungkannya ikan tersebut ke dalam komunitas ikan yang sudah ada. Proses karantina ini dapat kita lakukan 2 atau 3 hari ke depan, tergantung kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa ikan yang baru tersebut adalah dalam kondisi baik dan sehat, baik terhadap kutu maupun penyakit lainnya. Jika di dalam proses karantina terlihat seperti kondisi lemas, terkadang sesekali yang menggesekkan tubuhnya ke benda lain atau sekitarnya, dan terlihat jelas dengan kasat mata ada titik merah pada bagian tubuhnya, kalau diperhatikan ada sesuatu benda yang menempel dan kita bisa menyimpulkan benda tersebut adalah seekor kutu. Kutu dewasa kita bisa lakukan proses pencabutannya langsung dengan menggunakan pinset. Karena itu lebih sangat efektif dan sangat cepat. Tetapi harus dilakukan dengan baik dan benar. Jangan sampai ada bagian tubuh kutu yang tertinggal. Karena itu akan menyebabkan infeksi sampingan pada ikan tersebut. Setelah proses pencabutan, tubuh ikan akan mengalami luka bekas gigitan. Agar terhindar infeksi, kita bisa gunakan obat antibiotik seperti Methalanin Blue yang bisa kita beli di toko ikan hias di sekitar rumah kita. Tanda proses penyembuhan terlihat seperti melepuh dan keputihan pada bagian bekas gigitan, namun setelah beberapa hari ke depan akan berangsur pulih dan membaik. Jika ternyata ditemukan setelah beberapa hari, proses penggabungan dengan ikan lama telah terjadi, khawatir masih ada kutu yang tersisa, bahkan sempat berkembang biak dan bertelur, saya gunakan obat anti kutu yang beredar di pasaran seperti 12. Harga ini sekitar 20 ribuan dengan berat 3 gram. Top kutu dengan harga 15 ribuan, berat 5 gram. Basmi kutu harga sekitar 10 ribuan, berat 3 gram. Dimilin bungkus kuning harga sekitar 15 ribuan dengan berat 5 gram. Dimilin bungkus putih harga sekitar 35 ribuan dengan berat 5 gram. Dengan catatan harga ini didapat pada marketplace online pada waktu dan lokasi dibuatnya video ini. Yang perlu diperhatikan adalah obat ini sangat keras. Mohon sangat diperhatikan penggunaan obat ini sesuai petunjuk yang tertera di bungkusnya. Banyak pengguna setelah menggunakan obat ini, ikan akan mengalami kematian esok harinya. Contoh, dalam takaran tertulis 0,37 gram digunakan untuk air sebanyak 1 ton. Sementara satu bungkus ini beratnya 5 gram. Jadi, satu bungkus ini akan digunakan untuk air yang beratnya 13,5 ton. Kalau kita melihat dan perhatikan toren penampungan air yang digunakan di banyak di perumahan, itu adalah penampungan air untuk kapasitas rata-rata sekitar 250 liter hingga 1000 liter atau 1 ton. Jadi, asumsinya satu bungkus ini digunakan untuk air sebanyak minimal 13 rumah. Untuk saya, dengan ukuran kolam sebesar 1 kali 3 kali 0,8 meter, ini adalah 3,4 meter kubik air.
Sementara obatnya dipakai adalah 2,4 dikali 0,37, yaitu didapat 0,888 gram. Maka kita bisa bulatkan menjadi 0,1 gram. Jika satu bungkus itu adalah 5 gram dan pemakaian adalah 0,1 gram, maka satu bungkus ini seharusnya dibagi menjadi 50 bagian. Untuk mempermudahnya, kita bagi dulu menjadi 10 bagian. Setelah itu, kita bagi lagi menjadi 5 bagian. Setelah itu, kita taburkan bubuk obat ke permukaan kolam dengan merata. Bila perlu, diulang kembali 2 atau 3 minggu ke depan. Dan jangan mengisi ataupun membuang air kolam dalam waktu 24 jam setelah pengambilan obat. Jika ada pertanyaan atau ingin share pengalaman, silakan ramaikan di kolom komentar. Dan jika informasi ini bermanfaat, silakan klik like, share, dan subscribe. Wassalam.